المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zuhur kita berjamaah menghantarkan pada ridhonya. Allah berikan kita kekuatan untuk menuntaskan amanah-amanah yang sudah dipercayakan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah. Istiqomah semakin mencintai ilmu, dan dengan ilmu itu insya Allah menjadikan kita lebih mudah menjalankan kehidupan sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita Allah kuatkan niat dan hati kita menjadi umatnya yang istiqomah. Istiqomah tetap berjamaah, istiqomah tetap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama duduk bersimpu di hadapannya dalam rangka meneruskan aktivitas kita di kajian zuhur ini dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dengan sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuwaqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan bagian yang terus menebar kebaikan, menebar rasa cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulisannya masih tanggal 25 Syawal. Belum telat kalau kami mengucapkan taqabbalallah taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal aidina wal faizin. Orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menang dalam kehidupan yang kita jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelihatan apa enggak? Kelihatan. Baik, kita meneruskan apa yang sudah kita jalankan. Di kesempatan sebelumnya kita sudah ini diantara ya. Oh gitu. Diantar. Yang tadi. Baik, Bapak Ibu yang mencari kitabnya, alhamdulillah kita dapat di beberapa website. Tadi saya sudah tunjukkan salah satunya. Nanti boleh diunduh, boleh dilihat aslinya.
Tapi kali ini kita akan melihat yang ini apa? Yang tadi aja apa? Yang ini. Nah, ini. Kita meneruskan cara yang sama kita lakukan hari ini, yaitu siang hari kita menjalankan zuhur berjamaah. Biasanya kalau siang begini, kalau bukan Senin Kamis berarti makan siang, betul? Maka insya Allah ini cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan? Kelihatannya. Timbul pertanyaan, emang Rasul makan juga? Beberapa sahabat datang ke Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Innana nasum wala nakul. Kami pengen ngikutin Nabi, ibadah dengan cara berpuasa, nggak makan, nggak minum, sampai akhirnya puasanya maghrib lewat, jalan terus. Sayyidatina Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah itu yasumu wa yuftiru. Ya beliau puasa, tapi ya berbuka. Beliau tetap beribadah kepada Allah, tapi ya tetap makan. Bahkan Rasul menegaskan walau jur'atan minal ma'. Meskipun yang tidak biasa bangun pagi untuk sarapan, ketika niat melakukan aktivitas puasa, jur'ah. Jur'ah itu seteguk air. Ini artinya bahwa Rasulullah ingin memberikan klausul yang dinyatakan ulama, wahada dalilun ala zawaj. Ini menunjukkan identifikasi bahwa Nabi itu makan dan minum. Contoh lain, Rasul ketika tawaf mengelilingi Ka'bah dan Hajar Aswad, ketika orang belum banyak, Rasul mencium. Bahkan Umar ibn Khattab menyatakan innaka hajarun, kamu ini batu, la yadurru wa la yanfa, nggak bisa mencelakai orang dan tidak juga memberikan manfaat. Lau maqabbalaka Rasul maqabbalaka. Kalaulah Rasul tidak menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Karena yang mendatangkan manfaat, mendatangkan bahaya Allah, bukan batu. Ini kita zaman batu udah lewat, tempo hari assalamualaikum warahmatullah. Dulu lagi zaman batu tuh. Asal sambil sujud, ya kan? Itu sekalian gosok. Itu kalau hari Senin sama Rebo beda. Senin kecubung, nanti Rebonya safir. Nanti Jumatnya itu bacan yang udah 10 tahun diungkep. Karena dia meyakini ada kekuatan lain, ada perasaan lain ketika dia pakai bacan. Ini artinya bahwa Rasul begitu melakukan tawaf, orang makin banyak, akhirnya apa? Pakai tongkat. Ketika tongkat udah nggak nyampe lagi, Rasul pakai ibil, pakai onta. Seandainya zaman itu udah ada NMAX, kira-kira Rasul pakai onta apa pakai NMAX? Kira-kira ini. Perjalanan Makkah Madinah 490 km, ditempuh 5 sampai 6 jam. Pakai kendaraan yang terbaik kata Nabi, humurun ni'am. Onta putih yang jambulnya merah. Itu yang paling bagus. Tapi kalau waktu itu udah ada Innova, kira-kira Nabi ke Madinah tuh hijrah tuh
Itu pakai Innova apa pakai onta kira-kira ini? Tapi tetap ulama menyatakan fahada dalilun lil jawaz. Nabi make onta ketika tawaf ini bukan nyuruh kita. Bukan yang kata orang-orang sunnah, bukan. Tapi lil jawaz, membolehkan. Tapi kalau yang namanya tawaf itu memang harus berarjal, pakai kaki. Meskipun mobil golf udah masuk ke dalam masjid. Biasanya kalau mobil golf ada di lapangan. Di dalam masjid lagi muter-muter. Maka ada manasik haji untuk lansia, ramah lansia. Boleh tuh pakai mobil golf. Tapi kalau sehat, hai guys, ya ini kita lagi tawaf. Itu kata Nabi berarjal, harus pakai kaki, bukan pakai mobil golf. Artinya apa? Bahwa Nabi tetap ibadah, tapi Nabi juga yuftir, juga berbuka. Datang dua orang, innana nusolli, kita sholat kayak Rasul, diikat antara tiang ke tiang, pakai tali agar apa? Kalau ngantuk itu nggak jatuh. Saking pengennya kayak Rasul, asal ngantuk dia diikat biar nggak jatuh, ibadah. Tapi Rasul sampaikan melalui Ummul Mukminin bahwasanya yusalli wa yarqud. Nabi itu sholat tapi juga tidur juga. Cuman tidurnya dikit, nggak kayak kita dikit-dikit pules. Asal kena AC meremelek. Asal ada tiang nyender. Di lampu merah orang udah hijau, dia masih diem aja. Apa namanya kalau bukan tidur itu? Lampu merah sering nih siang-siang bolong begini, itu udah merah masih diem aja. Pantes yang belakang ngelakson. Kenapa? Yang depan tidur. Ya. Makanya malam kalau besok kerja jangan ibadah, pengen cari kayak Rasul, tapi lupa kalau besoknya kerja. Akhirnya di lampu merah ngantuk, di kantor juga nggak ada produktivitas. Maka tidurlah. Datang satu orang, kan tiga nih yang datang nih. Begitu datangnya satu orang lagi, innana, kami ini, ya kan, ibadah, nggak mau ada yang gangguin. Walan yatajawad, kita sudah mengikrarkan nggak bakal nikah. Akhirnya kata Rasul bahwa ibadah boleh, tapi wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan. Kerja boleh, ibadah harus. Healing jelong-jelong boleh. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Kalau udah Sabtu Minggu enggak ngantor, ya kan, tarik gas touring kemana kek? Ya kalau perlu touringnya ke akhirat, yang enggak pernah ada orang lewat. Famshu fi manakibiha, lihat bagaimana Allah menciptakan kekuasaannya. Wa kulu mir rizki, makan dah tuh kuliner, jengkol, sayur asem, ya kan, sambal goang. Artinya apa? Nabi tetap makan. Maka Rasulullah di dalam bab yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya fi babi ma jaa akli Rasul sallallahu alaihi wasallam, bab yang menyatakan bagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sana ada dua cara Rasul yang mungkin sampai sekarang bisa kita ikuti dengan baik. Sebelum kita lihat yang dua ini, kita doakan diri kita. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita menjadi orang yang mencintai ilmu,
Dan dengan ilmu itu kita mendapatkan dunia dan akhirat kita. Dan dengan ilmu itu Allah jadikan kita menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Juga kita doakan seluruh orang tua yang ada di Masjid Asy-Syamil ini. Minhumul lahik wa minhumus sabiq, yang sudah enggak ada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada para donatur, seluruh orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan mudah urusannya, sehingga terus peduli dengan proses beribadah kita di Masjid Asy-Syamil ini, dan menjadikan bagian orang yang berperan menjadikan iman kita syamil, sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau siang ini kita dikumpulkan di Masjid Asy-Syamil, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah majma'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan kita bersama kelak dengan beliau, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Dan kita jamaah tetap maupun tidak, pegawai atau bukan, duduk kita, sujud kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah maunah, istiqomah, dan husnul khatimah biniyatil qabul wal maqbul. Wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalom al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama yang disampaikan Rasul oleh Imam Tirmizi, tentunya kita bisa melihat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua model makan Rasul yang mungkin masih relevan kita jalankan. Terus kita ittiba dengan beliau, meskipun mungkin dengan segala peralatan yang sudah sangat canggih. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga, ini masih kena banget. Tapi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan segera Allah pertemukan jodohnya. Yang jomblo-jomblo di Masjid Asy-Syamil ini segera menikah. Dan yang sudah menikah, mudah-mudahan menikah lagi. Yang amin, pengen kayaknya. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan yang pertama luqamah, atau luqamah. Dari Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Ini kalau Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi kita cari rada susah. Karena dia bukan dari Mekah tapi dari Daus. Dari Daus kemudian dia punya pimpinan namanya Abu Tufail ad-Dausi. Abu Tufail ad-Dausi ini dulunya nggak beriman. Begitu sampai di Mekah ketemu dengan Abu Jahal. Tufail sini. Nanti di depan Ka'bah ada ponakan saya yang mohon maaf majnun, lagi kurang waras. Nanti kalau dia ngomong apa aja, fala tasma'u, jangan dengerin. Fakhallu, kamu biarin aja, cuekin aja. Itu Abu Tufail baru masuk langsung nutup kupingnya pakai kapas. Ditutup kupingnya pakai kapas, kemudian dia nggak dengar apa-apa tuh. Padahal Nabi lagi ngomong, ya kan? Wala tusyriku bihi syai'a, labbaik Allahumma labbaik, tamlikuhu wa man ma'ak. Penuhi panggilan Allah dan jangan pernah sekutukan Allah. Tapi Abu Tufail nggak dengar. Dia penasaran, pemimpin, jenderal, orang ngomong nggak kedengeran. Makin dilihat, wahada laisa biwajhin kadzabin. Kok ngelihat orang ini semakin dilihat nggak ada yang salah, nggak ada yang kelihatan kayak orang gila. Ini jangan-jangan saya yang salah. Dibuka kapasnya. Seketika itulah hidayah datang.
Abu Tufail Ad-Dausi akhirnya bersahadat hanya melihat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa walaqahul qa'mah, dan Rasul sambil labbaik Allahumma, ya kan, labbaik Allahumma labbaik tamliku wa ma ma'ak. Kalau capek Rasul duduk, beliau kan muter-muter. Ini Abu Tufail. Rasul ngambil apa? Luqmah. Roti itu ngambilnya 3 jari. Diambil, digigit. Ini namanya luqmah. Luqmah itu berarti yudha'u fihi salasan. Kata Imam Tirmidzi, dia pakai tangannya 3 jari. Artinya di sini bahwa Abu Tufail Ad-Dausi kemudian masuk Islam bersyahadat di hadapan Rasul, kemudian kembali ke Daus, ikut dengannya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Setelah Abu Tufail begitu sampai rumahnya, istrinya nanya, bagaimana perjalanan ke Mekah? Doang. Ibunya nanya, gimana Tufail? Lancar? Anaknya nanya, ya Pak, gimana perjalanan? Bininya nanya, ibunya nanya, ya kan? Akhirnya anaknya nanya, lama-lama istrinya gregetan. Ibunya bilangin, Tufail, asal ditanya, emang apa? Apa kata beliau ke ibunya? Fala aqulu hatta an ta'lama Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku Tufail pemimpin, aku hanya mau berbicara dengan mereka yang menyatakan Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Tufail kemudian diri di mimbar, orang-orang kemudian diajak bersyahadat, termasuk di situ diantaranya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Maka beliau menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'alliku asabi'ahu, ini asabi'ahu, ya. Jadi jari-jari ini ya dipakai sama Rasul 3. Ma baina asabi'aihi, ya. Begitu yang dilihat Abu Tufail, Nabi makan dengan 3 jari. Kita, ya kan, tentunya selama apa yang kita lakukan bisa, silahkan. Tapi ad-dinu yusrun, agama itu tidak menyusahkan. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ketika Imam Tirmidzi menyatakan wahada dalilun ala fadliyah, ini menunjukkan keutamaan. Artinya selama bisa diutamakan. Kalaulah tidak bisa, makan sayur asem misalnya, nggak bisa pakai 3 jari. Yang ada maur semua itu. Maka dia harus pakai sendok. Maka ini al-Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam akan tetap relevan sampai perubahan konteks dan ruang waktu. Artinya taslis di sini Imam Tirmidzi menyatakan wahada dalilun ala aqaliyah. Ini mendorong kita agar meminimalisir makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena wal asbab, ya, sebab-sebab penyakit yang ada dalam tubuh kita itu berasal dari perut kita. Maka Imam Ghazali menyatakan ada beberapa penyakit yang ada dalam tubuh kita, wa ummaha, dan sumbernya itu adalah dari perut kita. Maka di sini Imam Tirmidzi menyatakan taslis di sini fahyat ma'al afdaliyah, untuk mendorong kita kepada keutamaan. Kalaulah kita bisa, bagus. Tapi kalau kemudian tidak bisa, maka Islam mengatur dengan kebaikan-kebaikan tanpa harus kemudian mendorong kita kepada sesuatu yang tidak baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menggambarkan di sini oleh Imam Tirmidzi, luqmah, makna yang kedua adalah luqaimah. Apa itu luqaimah?
Ini tadinya mau ditampilin literasi aslinya. Cuman laptop ini kebanyakan dosa kayaknya. Jadi asal pindah tadi agak susah masuknya. Ya, jadi yang laptop ini yang punya kebanyakan dosa. Ya, jadi agak susah. Nanti kita cari laptop yang nggak ada dosanya kali ya. Gitu. Yang kedua maknanya itu luqaimah. Luqaimah itu maaf digigit-gigit. Ini luqaimah. Jadi kalau punya anak, ya kan, seperti apa yang disampaikan Sayyidatina Fatimatul Zahra, ya kan, Kanal Hasan wal Husain har. Hasan dan Husain ini tiba-tiba ya panas tinggi. Ya. Ketika panas tinggi, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngambil korma, tamar, kemudian digigit-gigit, kemudian luqaimah, digigit-gigit, dikunyah, kemudian dikasih anaknya. Kalaulah kita belajar parenting juga untuk anak-anak di bawah umur balita, apalagi di bawah 5 tahun, ini malah didorong oleh ahli spesialisasi gizi anak bahwa sebetulnya kedekatan anak dengan orang tua itu sangat penting. Anak kenapa nggak mau makan sayur? Ya karena kedekatan dengan orang tuanya kurang. Waktu kecil digendong-gendong kan, ya kan? Anak siapa sini? Anak siapa sini? Anak siapa sini? Sampai ini anak bingung. Anak siapa? Kan bapaknya dia. Tuh anak siapa sih? Bingung dia. Apalagi bapaknya ngomong, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Dia bingung. Oh anak raja? Kan bapaknya tukang ojek. Oh raja ojek berarti. Ini kecil kita sering ngajak ngobrol. Ya, ganteng, soleh. Tapi begitu udah besar, kita jarang berkomunikasi dengan anak kita. Nah, luqaimah di sini adalah bagaimana kedekatan kita. Bahwa anak dengan orang tua itu bisa nurut ketika diantara caranya adalah dengan luqaimah. Ketika balita, ya kan, makan dan minum sebelum langsung kita suapin, Imam Tirmidzi menyatakan fafihi wasilatun ala ta'ah. Di sini ada jalan, ada wadah menuju ketaatan Allah dengan kita sama-sama, ya kan, melakukan luqaimah. Ya, luqaimah itu menggigit makanan atau mencicipinya baru kemudian kita kasih anak kita. Anak sekarang pada nggak mau, Ustaz. Ya, ini ngomongin balita, bukan ngomongin ya yang udah pada tua bangka, enggak. Kalau anak-anak yang udah mulai sendiri, apalagi mohon maaf udah merasa lebih bisa kehidupannya, bahkan kadang-kadang mohon maaf lahir batin, anak-anak semakin dia berusia semakin merasa lebih mampu, lebih bisa daripada orang tuanya. Ini memang agak susah. Ya, tapi untuk balita atau anak di bawah umur, kita bisa lihat kalau ke Gramedia atau ke tempat lain, itu beberapa buku yang kemudian ditulis oleh Masaru Emoto. Ada The True Power of Water, kekuatan dari air. Ada The Message from Water, ada pesan dari air. Itu kan Rasul, ya kan? Ada Mus'ab bin Umair kemudian kena pedang, kena panah, datang Rasul kemudian datang membacakan Al-Fatihah biwadin dengan bawa baskom atau mangkok, kemudian dibacakan Fatihah. Ya kan? Kemudian faruhu, kemudian ya, bukan kayak Mbah Dukun ya, cueh, bukan. Tapi Disinilah bahwa bisa itu luqmah 3 atau luqaimah makanan yang dipapa, tapi kedua-duanya mendorong kita untuk lebih menetralisir, meminimalisir makanan dan minuman dengan cara mungkin kita menahan ketika berpuasa, baik itu Ramadan yang sudah lewat maupun sekarang yaitu bisa dengan Senin dan Kamis. Yang kedua itu sepertiga. Apa itu sepertiga? Sulusun lit ta'am wa sulusun lisyurbi wa sulusun lil hawa. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas, hawa. Makanya kadang-kadang mohon maaf lahir batin. Ini Ramadan Idul Fitri ini banyak saudara kita asal masuk masjid
lagi sholat, ya tahag mulu, ya. Emang kagak bisa tahak di kamar mandi, ya kan? Ini kadang-kadang, aman habis makan jengkol, ya kan? Yang sebelah kebawaan jengkol, ya. Maka dengan 3 ini, insya Allah itu bisa diminimalisir. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas, atau tidak terlalu kekenyangan. Maka disebutkan di sini oleh Haddatsana Yaqub bin Ishaq radhiyallahu anhu an Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mendapatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'aqallahu qallan sulasian. Rasul tidaklah makan kecuali dengan 3/4 porsi. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga itu hawa. Hawa itu buat nafas kita agar tidak terlalu kekenyangan. Bab selanjutnya, ya, ini karena bab makan ini yang Rasul cara makan cuma 3. Sebelumnya kita cara duduk 3 juga tuh, ya kan? Ada beberapa teman-teman kita tuh duduknya kayak Rasul. Bagaimana itu? Kaki disanggah pakai tangan. Nah, itu namanya duduknya Rasul. Ya. Bab selanjutnya yaitu babun maja'a fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait apa yang dimakan oleh Nabi. Ya, jadi kalau tadi cara makan Nabi, metode Nabi makan, ini apa yang dimakan. Ya. Dari beberapa yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, bab apa yang dimakan Rasul, ini hadis yang paling banyak sebetulnya. Ada 33, riwayat lain 34 yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan dari apa yang disampaikan oleh banyak sahabat, diantaranya kemudian ditulis oleh Imam Tirmizi. Kita bisa lihat di sini misalnya, 1, memuji makanan. Kalau buka puasa kemarin, asal bukber, makanan nyampe, enak nggak? Cobain. Itu enak nggak? Cobain lagi. Semua dicobain. Belum ada syukur kita memuja dan memuji makanan dan minuman yang Allah telah berikan. Berbeda mungkin dengan teman kita. Satu ketika, ini direktur-direktur tadi pada Walimatus Safar. Ya, itu makan, ya kan, karena kita memang izin, ya kan, itu di depannya sudah pada makanan, ya, yang habis Walimatus Safar, ya, ini enak gak, ini enak gak. Tapi yang enggak Walimatus Safar, yang tidak haji, karena memang berbeda keyakinan, ya, saya tanya tadi bisa ngapain Pak, gitu kan, memuja dan memuji rezeki yang Tuhan berikan. Jadi mereka lebih dulu memuja dan memuji, kemudian meminta dan memohon. Kita terkadang lupa tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Meskipun ya kalau kita tarik ulur, ya kan, tidak banyak yang kemudian mendorong kepada itu. Ya. Ya gulam, wahai anak Adam, ida akalta, kalau makan syamillah, maka sebutlah nama Allah. Bismillah. Makan bismillah, minum bismillah. Lupa kita, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya. Di antara puji-pujian itu Rasulullah disebutkan di sini, an Abdullah ibni Abdurrahman, dari sahabat Nabi Abdullah bin ibni Abdurrahman. Beliau mendengar dari siapa? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idam al-khallu. Ni'mal idam al-khallu. Nabi dikasih roti. Begitu dikasih roti, kata Nabi, ini nggak ada colekannya nih. Nggak ada temennya, nggak ada musuhnya, ilokan roti doangan.
Apa kata Nabi? Ya kan? Di sini ni'mal idam, ada gak yang bisa bikin nikmat ini makanan? Ya, idam di sini dua pengertian yang bikin nikmat. Yang kedua, khodrowat, sayur-sayuran atau cocolan atau apa saja lalapan yang bikin nemenin daripada ini roti. Maka nggak ada apa-apa ilal khal kecuali cuka. Jadi khal ini cuka. Maka kata Nabi, ni'mal idamu awil udumu al khal. Makanan pelengkap yang bikin ini enak. Roti yang ini bikin enak itu adalah khal. Apa itu? Cuka atau saus. Ya sekarang ya bisa kecap, ya kan, bisa macam-macam bentuknya. Tapi di sini Nabi ingin menyatakan bahwa cuka saja yang banyak orang kemudian mohon maaf mungkin tidak suka, itu dianggap sebagai nikmal idam. Ketika makan itulah nikmat Allah yang paling enak. Maka Rasul menyampaikan kepada Ummul Mukminin, wa ukila ma wujida. Kalau makan, kalau ada cari. Kalau nggak ada ma wujida. Yang kamu ketemu itu yang kamu makan. Dah kagak ada sambalnya apa ini? Begitu. Sambalnya dicari. Kalau nggak ada jangan dicari. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Jangan sampai gara-gara nggak ada sambal nggak jadi makan. Gara-gara nggak ada kecap jadi nggak makan. Ni'mal idam. Jadi memang Nabi tidak pernah kecuali memuji makanan dan minuman. Maka yang pernah dipuji oleh Nabi adalah cuka. Seandainya saat itu, ya kan, datang yang lain, ya, kalau kita makan kebuli itu banyak itu, ya mungkin itu yang akan dipuji oleh Nabi, oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini Imam Tirmidzi menyatakan wala tahqiru at'amakum, jangan pernah merendahkan makanan dan minuman. Jangan pernah banding-bandingin makanan. Oh, enakan di sono. Enakan sama dia. Nggak boleh. Kenapa? Nabi selalu memuja dan memuji makanan yang ada di hadapannya, karena itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepadanya. Kemudian bisa kita lihat lagi dari apa yang disampaikan oleh Jabir ibn Abdullah. Ya, Jabir ibn Abdullah ini sahabat Nabi yang didoakan umurnya panjang. Ada dua yang Nabi mendoakan umurnya panjang. Yang satu adalah Utsman ibn Affan, khalifah kedua. Sampai sekarang hartanya, tabungannya, wakafnya masih bisa dimanfaatkan oleh orang mukmin secara umum. Yang kedua adalah Jabir ibni Abdullah. Apa yang bikin panjang umur Jabir? Jabir itu kemana Nabi tawaf ngikut, kemana Nabi sa'i ikut, kemana Nabi ngelontar ikut, kemana Nabi ke Muzdalifah, Nabi ke Mina ikut. Makanya kalau kita mau berangkat haji, belajar manasik haji, itu bisa kita lihat. An Jabir ibni Abdullah, an Jabir ibni Abdullah, Jabir mulu. Sehingga Jabir ini didoakan panjang umur. Di antara sahabat Nabi yang panjang umur, Jabir termasuk yang umurnya panjang sampai wala'as ainahu. Matanya nggak bisa ngelihat saking tuanya. Bukan buta, nggak bisa ngelihat, rabun. Kalau di kita ada orang tua itu saking tuanya biasanya kurang lihat. Ya, ini siapa ini? Ya kan, Ustaz Ferry misalnya. Oh, kelihatannya rata mukanya, biasanya gitu. Kalau sama orang, tapi kalau sama duit apal dia. Ya, biasanya kan arisan tuh. Ya kalau di beberapa tempat di kompleks segala macam, arisannya 50.000, duitnya 100.000, harusnya kembaliannya 50.000. Dikasih 20.000, diraba-raba, kurang 30 ini, ya kan. Ama orang nggak lihat, ama duit apal. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, sejauh aku panjang umur, hidup bersama Nabi, mengikuti Nabi, ya kan, fala yud'amul idamu fihi, Nabi nggak pernah merendahkan makanan dan minuman, kecuali, ya kan, tadi mengangkat harkat martabat dari yang namanya khal, cuka.
Ada orang wong kita di sini. Nah, itu orang wong kita harus bersyukur itu. Cukoknya mantap ya. Lama bano ya kan. Itu orang-orang sana itu kalau makan cuka itu luar biasa, pempek segala macam. Maka yang senang pempek itu ada cukanya, maka makan pempek lah seperti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi memang Nabi nggak pernah makan pempek, tapi pempek itu dengan cuka itu tergores dari apa yang disampaikan Imam Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian tidak berlebihan, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berlebihan. Apa yang berlebihan? Datanglah yang namanya Zahdam Al-Jurmi. Zahdam Al-Jurmi. Zahdam Al-Jurmi ini belajar banyak sama ajudan Rasul, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ketika Rasul wafat menyatakan khadimtun nabiyya asyra sinin. Aku menjadi ajudan Rasul, sekprinya Rasul 10 tahun. Kata beliau, Zahdam ini, kunna inda Abi Musa al-As'ari, kita sedang di Abu Musa al-As'ari, ya sahabat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani bilahmin dajjaj, kita datang dikasih apa tuh? Dajjaj, ayam. Zahdam Al-Jurmi ini bilang, apa kata dia? Faqala, ya kan, rekamat. Jadi dia agak mundur dikit. Begitu mundur, ya kan, Abu Musa al-As'ari nanya, kenapa? Ma baluka wa malaka, kamu kenapa? Ini kan saya kasih ayam, gitu kan. Kata beliau apa? Faqala inni ra'aituha yaqulu syai'an basiman. Aku melihat langsung ayam itu makan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang kotor. Maka beliau tidak mau makan. Maka Abu Musa al-As'ari kemudian dengan Zahdam Al-Jurmi kemudian ditepuk, kemudian fatajanna rajulun. Enggak usah begitu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dajjaj. Nabi itu makan juga yang namanya ayam, meskipun menurut tadi Zahdam Al-Jurmi makan kotoran. Makanya mohon maaf lahir batin, di tangan orang soleh, orang yang berilmu, yang punya ilmu, itu enggak sembarangan. Ayam itu kalau mau dipotong itu dilaporin dulu ke yang motong. Pak Haji, saya mau motong ayam ya besok. Ya. Jam berapa? Izin segini juga. Nah, itu ayam ditaruh di tempat Pak Haji. Dikasih apa? Dikasih makan beras atau nasi dari 3 jambu. Tahu beras 3 jambu? Itu beras termahal kemarin, Ramadan kemarin. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah itu atau dengan uang atau dengan beras, ya kan, yang pollingnya paling tinggi itu 3 jambu. Itu berasnya bisa sampai 25.000, ya kan. Ini dikasih makan yang bagus-bagus. Artinya apa? Sebelum disembelih, hewan itu diberikan makanan terbaik. Lihat ketika Idul Adha, Idul Fitri, itu datang kepada panitia. Yang ngerti di panitia itu dikasih makan rumput yang bagus, minum yang bersih. Agar apa? Agar kemudian ketika disembelih memang berasal dari kebaikan-kebaikan makanan dan tidak tergores dengan sesuatu yang tadi dianggap menjijikan. Maka Rasul membatasi faluhmuhu adun. Di sini yang tidak boleh itu kalau dagingnya itu tercemar, terindikasi ada sesuatu yang tidak baik. Ya, kayak beberapa kasus, ya kan, ada penyakit-penyakit yang kemudian ada di tubuh sapi atau binatang yang lain. Itu baru tidak boleh. Termasuk ayam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian menyebutkan fa inna asyadul lahmid dajjal. Daging ayam ini bagus untuk apa? Li taksiril janin, untuk memperbanyak sperma. Nah, ini pengantin baru nih, selain daging
daging kambing, daging ayam juga bagus, ya kan? Karena li taksiril janin, dia untuk memperbanyak sperma untuk kemudian lebih menjadikan kita lebih kuat, lebih baik dan lebih sehat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukanya saus, sudah tidak menjelekkan makanan, ya. Tadi sudah juga disebutkan di sini hadatsana Umar ibn Khattab. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gemar sekali yang namanya zaitun. Itu kalau kalkun yang saya tulis itu sejenis ayam berarti. Mungkin beberapa teman-teman lebih senang dengan kalkun, ya silakan. Kenapa kalkun itu juga dagingnya lebih bagus sebetulnya. Ya, hanya saja sulit mendapatkannya. Tapi di bawah itu ada namanya zaitun. Umar ibnu Khattab dituliskan oleh Imam Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul menyatakan kulu az-zaitun, makanlah buah zaitun, wa kuluhu zait, dan makanlah dari apa? Minyaknya, minyak zaitunnya. Fa'adhinu bihi, dia menguatkan otak kita. Fa innahu min syajaratin mubarakah, ketahuilah buah zaitun itu adalah buah yang sangat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab. Beberapa teman kita, ya Ustaz Ferry kemarin sudah pulang dari Baitullah, mungkin kita bisa melihat zaitun. Kalau di kita zaitunnya di gelas, di botol, di kaleng, ya. Bahkan lebih banyak tukang urut yang megang itu. Jadi ngurutnya pakai zaitun. Kalau Bapak Ibu hijamah bekam, yang sering bekam, coba lihat. Dengan pembersihan pakai alkohol dan pakai zaitun itu boleh diaduk. Ya, ada beberapa teman tuh ditotok apa namanya hijam, bekam. Itu membedakan antara yang namanya zaitun dengan alkohol. Itu lebih bersih zaitun. Bapak Ibu yang pernah umroh dan haji, lihat orang sana kalau makan ini makanan, itu zaitunnya diapain? Diminum langsung. Minyaknya dimakan langsung. Ada adas misalnya, ada kacang misalnya, atau makanan itu dituang, diaduk. Artinya apa? Minyak zaitun itu bagus bukan hanya buat ngurut, ya, tapi zaitun itu dimakan dan minum. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab. Terus diantaranya ada Muhammad bin Ja'far dan Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbuhu dubba. Apa itu dubba? Labu. Kita mungkin jarang makan labu, kecuali Ramadan, itu pun udah dalam kolak. Ya, jadi kolak itu ada labunya. Ternyata dubah labu itu bagus. Rasul menyatakan faja'alathu ittaba'an fa'adha'u bainadai. Ini bagus untuk memperkuat tulang-tulang tangan dan kaki kita, persendian. Apalagi kalau yang sering naik motor, ya berangkat pagi pulang malam, ya kan, itu makan labu bagus sebetulnya. Itu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tirmizi menyebutkan fafihil ulama, beberapa orang guru kita mungkin mohon maaf susah mendapatkan labu. Kita yang muda bisa nyari itu di internet nyari atau di pasar nyari. Kenapa kok makanan sederhana itu disukai Rasul? Di antaranya labu. Rasulullah menyebutkan, disebut oleh Imam Tirmizi, ini untuk littarohum, untuk saling menghargai, menghormati guru-guru kita. Nah, jadi yang tua-tua ini persendian mungkin mohon maaf sekarang minumnya ada susu, ya, susu anlin dan seterusnya. Ternyata di antaranya labu itu bagus juga, yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti silakan dibaca langsung. Ada beberapa makanan dan minuman yang perlu kita lihat dan kita telaah lagi, termasuk yang terlalu manis jangan, terlalu asam jangan, tapi khafifuhu fa'adla,
ya tengah-tengah itu jauh lebih baik dan lebih mendatangkan kemanfaatan. Tidak ada yang Allah ciptakan itu makhluk tahada batila, nggak ada yang salah. Yang punya asam urat bukan nggak boleh makan yang yang hijau-hijauan, ya bukan juga, sedikit boleh, kebanyakan juga nggak bagus. Artinya di sini bahwa tidak ada penciptaan Allah itu salah, kita yang harus proporsional. Surat Yasin menyatakan waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Orang yang panjang umurnya maka dikurangi penciptaannya. Maka kita yang harus mengurangi makanan yang kita makan. Sudah lebih 5 menit, mohon maaf lahir batin. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Jika ada yang tanya silakan, jika tidak kita tutup dengan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Baik. Hari ini kita Allah sampaikan setelah Ramadan dan Idul Fitri. Allah terus berikan kita nikmat istiqomah, zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seterusnya Allah jadikan kita bagian orang-orang yang terus menjaga amal soleh kita lebih tekun di hadapan Allah, sehingga kita mampu mengumpulkan amal soleh, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat inayah maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita teduhkan hati kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah terus tidak meninggalkan kita, membimbing kita dalam rangka menjadi ahsanut taqwim, sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim, ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir siang hari ini di Masjid Asy-Syamil ini yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami, khilaf dan salah kami ya Allah. Wala taj'alna minal mahrumin. Jangan kau sia-siakan kami ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami, kehidupan kami, pekerjaan kami dengan husnul khatimah-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, kepadamu lah kami memuja dan memuji-Mu, dan kepadamu lah kami memohon ya Allah, mengadu berkeluh kesah ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha penolong ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal maqsudana wa awsil muradana wa haqiq amalana bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulikal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridho wa man ma'hum bil baqi wal mala ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasibtakallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.